Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai identitas dan sejarah sekolah NU. Identitas sekolah NU, sekolah-sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'rif NU yang merupakan bagian dari struktur organisasi NU. Identitas sekolah ini mencakup berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan tradisional, menekankan pendidikan karakter, keilmuan, dan keterampilan berbasis agama budaya lokal. Awal gagasan NU didirikan pada 31 Januari 1926 dengan 3 pilar utama. Yang pertama ekonomi kerakyatan, yang kedua ilmu kebudayaan, dan yang ketiga wawasan kebangsaan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama sejak awal berdirinya NU. Pembentukan LP Ma'rif NU, lembaga ini dibentuk untuk menjalankan program pendidikan NU secara terorganisasi mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perjuangan pendidikan Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang. Jadi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah memainkan peran signifikan dalam bidang pendidikan sejak didirikannya pada tahun 1926. Komitmen NU terhadap pendidikan tercermin dalam pendirian ribuan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada masa awal, NU mendirikan pesantren-pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Nah, setelah NU resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal. Selain pondok yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan sistem pendidikan dan pondok pesantren. Lalu yang kedua yaitu ada kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan yang telah didirikan dan dibina oleh Nahdlatul Ulama melalui LP Ma'rifnya, melalui dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Peran NU untuk bangsa. Nah, NU telah berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara, seperti yang pertama itu perjuangan kemerdekaan. NU berperan dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang serta menentang kebijakan kolonial yang menyengsarakan rakyat. Kemudian yang kedua, menjaga kesatuan NKRI. NU aktif berdakwah untuk menjaga kesatuan NKRI dan terlibat dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kebinekaan. NU berperan dalam merawat kebinekaan dan menolak berbagai potensi perpecahan. Yang keempat, pengembangan pendidikan. NU juga berperan dalam, yang pertama, membangun kekuatan pesantren dan kiai. Yang kedua, mendirikan laskar-laskar perjuangan fisik. Yang ketiga, menentang kebijakan pemerintahan kolonial. Yang keempat, membangun narasi kehidupan beragama dan berbangsa secara damai. Yang kelima, memposisikan diri untuk tidak merugikan umat lain. Dan yang terakhir, mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan nasionalisme dalam pendidikan. Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Zalmi dari Fakultas Keperawatan UNRI. Boleh saya tahu Ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Dia Anggraini. Di sini Ibu sebagai wakil kepala sekolah bagian akademik. Kebijakan yang harus saya buat tentu harus sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu, jadi harus sesuai dengan kurikulumnya kan ya. Misalkan seperti kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya P5. Nah itu kami lakukan, ada P5 di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, cuma waktunya dia nggak sama ya. Kemudian kalau di Mandua ini nanti itu kelasnya itu ada semacam program gitu ya. Jadi misalkan ada kelas internasional, ada kelas olimpiade, di Mandua ini ada kelas percepatan, ada kelas namanya kelas unggul gitu ya.
Jadi sebenarnya itu sudah lama sebelum saya sebagai waka akademik itu sudah diterapkan program. Jadi tiap kelas itu ada programnya, yaitu olimpiade yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kelas olimpiade itu salah satu misinya atau tujuannya itu adalah mempersiapkan siswa menghadapi lomba-lomba baik dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Bahkan pernah ada anak Mandua mengikuti lomba tingkat internasional, pernah ada itu matematika, itu pernah dia sampai dikirim mewakili Indonesia ke Rusia, itu pernah ada yang Mandua itu ya. Nah kemudian ada kelas internasional, ini adalah kelas yang lebih fokusnya itu kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah biasanya nih mereka juga dipersiapkan menghadapi lomba-lomba yang berkaitannya dengan bahasa Inggris, bisnis seperti ada debat dalam bahasa Inggris, storytelling itu kan ya, itu bahasa Inggris. Nah kemudian kalau kelas percepatan ini kelas yang masa studinya atau belajarnya itu lebih cepat ya, yang biasanya kan kita 3 tahun atau 6 semester. Nah ini yang kelas percepatan itu 2 tahun tapi sebenarnya tetap 6 semester tapi lebih disingkat, jadi satu semesternya itu sekitar 3 bulan lah gitu. Jadi mereka bisa lulus lebih cepat, jadi 2 tahun mereka itu bisa lulus. Nah kemudian kalau kelas unggul ini adalah kelas yang juga dipersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba lainnya, tapi ini biasanya lebih di tingkatnya biasanya di dalam kota gitu ya, atau di tingkat provinsi, biasanya itu yang diselenggarakan oleh universitas. Jadi kalau untuk kelas internasional, kelas olim, kelas unggul itu biasanya ada waktu tertentu yang disiapkan mereka itu mempelajari bidang masing-masing gitu. Misalkan jadi seperti ada klub-klubnya gitu. Nah itu jadi difasilitasi di jam belajar itu ada waktunya mereka tidak belajar mata pelajaran lainnya, tapi mata pelajar yang mereka miliki masing-masing. Karakter yang diinginkan itu adalah anak lebih kreatif, ya, kemudian lebih mandiri. Nah, peluang untuk berkreasi, kreativitas, menunjukkan kemampuannya itu nanti ada ekskulnya, ada ekskul tari, ya, kemudian ada basket ada, lalu futsal juga ada, lalu kemudian asus itu ya, biasanya nanti. Ini tahun 2024 ini siswa Mandua ada yang menjadi pengibar bendera di tingkat nasional. Ya kebetulan waktu itu acaranya di Kalimantan itu ya, Bu. Calon ibu kota itu 1 orang itu alhamdulillah berhasil lolos yang tahun untuk pertama 2025 kalinya. ini, Bu. 2024 Agustus kemarin, kan belum 2024 kemarin ya. Salah satu nilai lagi tentu yang di bidang agama ya, sudah jelas ya. Di kami itu sebelum pembelajaran, jadi sebelum masuk itu kita sholat duha dulu berjamaah di masjid, itu ada. Jelas ini sebenarnya untuk memupuk rasa keimanan mereka itu, itu kedisiplinan juga ya. Kalau untuk kedisiplinan dari masuk saja sudah terlihat jam 7 kurang 20 menit itu pintu gerbang sudah ditutup. Yang terlambat berarti mereka ibaratnya terkurung di luar. Ya nanti jam 7 kemudian dibuka lagi, nanti siswa itu akan diproses. Nah biasanya yang terlambat itu tidak kami dari hukuman fisik tidak, tapi kami bina, yaitu dengan cara lebih ke agama ya. Nanti biasanya disuruh membuat biasanya disuruh membuat menuliskan misalkan surat apa dituliskan itu. Nah, nanti kemudian harus meminta tanda tangan wali kelasnya, ya, jadi biar ada efek jerah, dia tentu harus mencari-cari wali kelasnya. Nah kemudian nanti kalau sudah terlalu sering itu nanti ada poinnya, itu nanti dari kesiswaan, nanti ada pemanggilan dari orang tua. Iya, Bu. Berarti sejauh ini nilai-nilai yang Ibu harapkan tuh udah termasuk hampir insya Allah. udah dilaksanakan ya, Bu? Keterlambatan pun sudah
agak minim ya Bu. udah minim dan menurun gitu. Dengan diterapkannya seperti itu. Iya Bu. Makasih ya Bu. Itu ada 2 pertanyaan yang Nurul sampaikan. Nanti dilanjutkan 2 pertanyaan lagi oleh teman Nurul Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sebelumnya Bu, perkenalkan saya Halia Febriani, mahasiswa Fakultas Keperawatan Bu. Nah, saya melanjutkan pertanyaan tadi Bu. Ini salah satunya, kita tuh harus menyesuaikan ya, karena ada kurikulumnya, tapi kan pasti ada peluang kita untuk memodifikasi gitu ya. Jadi yang tadi itu ya, salah satunya itu yang tadi itu ada kelas-kelas yang program-program tertentu, ada kelas unggul, itu kan itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh MAN 2 agar mencapai standar nasional itu ya. Jadi agar nilai MAN 2 itu menjadi lebih bagus dan bisa sejajar dengan nilai standarnya itu. Kalau untuk mempertahankan ini Islami ya jelas ya, dengan yang saya sampaikan tadi, yang dimulai dengan sholat duha bersama, kemudian ada juga mereka ada hafalan ayat, itu ada biasanya dilakukan hari Jumat, itu nanti bersama-sama itu membaca Quran, itu ada. Jadi seperti tahfiznya itu ada, jadi ada semacam tagihan untuk ayat itu ada tiap jenjang tuh. Nanti sebelum terima rapot itu harus sudah tuntas, misalkan berapa juz kah, atau itu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya nggak tuntas kayak mana tuh? Biasanya kan sudah diingatkan, diingatkan terus gitu ya, agar tercapai gitu. Yang sudah ditargetkan itu nanti tercapai. Biasanya nanti diingatkan oleh murja'ah-murja'ah. Oke. Ya, jadi kalau untuk menghindari itu kami kan sering mengadakan sosialisasi ya. Contohnya di P5 itu kadang ada temanya itu berkaitan dengan pembulian gitu, nanti mengundang narasumber dari luar, itu sering ya kami kerjasama dengan pihak luar dari fakultas kedokteran, kadang ada fakultas psikologis juga ada, tentang bully itu seperti apa, dampaknya seperti apa, itu ada. Jadi agar anak-anak tuh paham seperti apa sih dampaknya terhadap seorang yang dibully gitu. Itu kalau siswa-siswa yang melakukan itu biasanya cepat ditangani ya, nanti oleh siswaan, dipanggil orang tuanya gitu. Jadi ada pendekatan, jadi sampaikan orang seperti apa, jadi agar anak itu ada efek jerahnya gitu. Kalau mencontek tuh jelas ya. Jadi kami itu sudah kalau ketika ujian mencontek itu jelas biasanya nanti langsung dia cut gitu kan ya. Nanti itu diproses, berarti dia nanti akan ujian susulan atau bagaimana. Jadi kalau sudah dia ketahuan mencontek, nah itu biasanya nanti langsung di-cut, nanti disampaikan. Apalagi bisa saja nanti dinolkan nilainya, itu bisa saja. Berarti ya. Keras sekali. Iya, nanti kemudian ditangani oleh guru yang bersangkutan, karena yang berhak memberikan nilai kan nanti guru yang bersangkutan. Nanti disampaikan ke guru yang bersangkutan, nih seperti apa nih anak ini mencontek, nanti pasti akan berdampak kepada nilai anak tersebut. Oke, Bu. Makanya berusaha diminimalisir ya untuk mencontek itu. Jadi pengawasan pun ketika ujian itu memang harus lebih diperketat gitu. Jarak duduk antara siswa juga harus lebih diperlebar gitu. Mungkin. Nah, kemudian dari soalnya diacak biasanya gitu. Jadi kan pasti akan berbeda siswa satu dengan siswa yang lain. Walaupun sudah soalnya sama, tapi diacak. Mungkin yang soal A di anak bisa, yang anak sini bisa di nomor 1, yang anak lain bisa di nomor 7 gitu. Salah satu tujuannya itu untuk menghindari. Oke, Bu. Mungkin sekian, Bu, pertanyaan saya dan teman saya tadi, Bu. Apabila ada kata yang salah, Bu, saya mohon maaf, Bu. Maaf sebelumnya mengganggu atau Ibu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.